Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak di program pembelajaran jarak jauh SDN Larangan 2. Pada pagi hari ini, seperti biasa, Bapak akan memberikan sedikit pembelajaran kepada anak-anakku yang Bapak banggakan. Bapak akan membawakan sebuah pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 2, pelajaran 7, berani, dan subpelajarannya atau subtemanya, sikap berani Nabi Saleh alaihi salam. Namun sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak ingin menyapa anak-anakku yang Bapak banggakan. Bagaimana anak-anak keadaan pada pagi hari ini? Semoga kalian semuanya sehat-sehat selalu. Khusus atau terutama pada masa pandemi ini kalian harus rajin-rajin menjaga kesehatan. Karena kita semua dituntut untuk selalu menjaga kesehatan. Salah satunya apa? Salah satunya itu untuk menerapkan 3M, ya. Jadi untuk mencegah penyebaran virus corona, kita semua diusahakan untuk menerapkan 3M. Yang pertama apa? Yang pertama, selalu memakai masker, ya. Yang kedua itu selalu mencuci tangan memakai sabun. Terus yang ketiga itu selalu menjaga jarak, ya. Kita semua ini dalam masa pandemi. Makanya Bapak sistem pembelajarannya itu melalui video seperti ini. Karena apa? Karena ini untuk mencegah penyebaran virus corona. Ya, kita lanjut pada pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, Bapak akan mengajak kalian semua untuk berdoa bersama. Ya, berdoa sebelum belajar. Karena seperti biasanya sebelum memulai pembelajaran, kita semua itu harus berdoa dengan harapan kita ditambahkan ilmunya, ditambahkan kepahamannya, ditambah keberkahan hidup kita. Amin ya robbal alamin. Mari kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar bersama-sama, ya. Berdoa mulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Amin ya robbal alamin. Semoga dengan doa tersebut kita semua ditambahkan ilmunya, ditambahkan kepahamannya akan ilmu-ilmu agama Islam, ya. Sebelum memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, anak-anakku yang Bapak banggakan, silahkan siapkan buku tulisnya, ya, untuk mencatat keperluan-keperluan atau yang harus dicatat, ya. Silahkan, ya, minta ayah atau ibunya mendampingi, membantu untuk menyiapkan alat tulis untuk mencatat semua pembelajaran pada pagi hari ini, ya. Supaya apa? Supaya
ketika kalian sudah tidak ingat lagi, lupa gitu, kan karena sudah ada catatannya, maka kalian tinggal baca catatan tersebut ya. Dan juga nanti di akhir video ini ada penugasan, yang penugasan tersebut nantinya akan ditulis di dalam buku tulis yang kalian pegang ya. Selanjutnya, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini ya, yang pertama yaitu meyakini kebenaran kisah Nabi Saleh alaihi salam. Kedua, menunjukkan sikap berani bertanya. Tiga, menyebutkan sikap terpuji dari kisah keteladanan Nabi Saleh alaihi salam. Empat, menjelaskan sikap berani dari kisah keteladanan Nabi Saleh alaihi salam. Lima, menceritakan sikap terpuji dari kisah keteladanan Nabi Saleh alaihi salam. Enam, menceritakan kisah singkat keteladanan Nabi Saleh alaihi salam. Sebelum jauh untuk memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, boleh nggak Bapak bercerita nih? Bercerita tentang apa? Tentang kisah Nabi Soleh. Ya, kalian simak baik-baik ceritanya. Ya, karena nanti ada sebuah pertanyaan yang berkaitan dengan cerita yang akan Bapak bacakan ini. Ya, jadi ceritanya seperti ini. Ya, ini cerita kisah keberanian Nabi Soleh alaihi salam. Kisahnya seperti ini. Sebelum menjadi nabi, Nabi Soleh alaihi salam terkenal dengan kejujuran dan kebaikannya. Kaumnya, jadi kaumnya Nabi Soleh yang disebut kaum Samud, ya. Ingat ya, kaumnya Nabi Soleh itu disebut dengan kaum Samud. Sangat menghormati Nabi Soleh. Itu kaumnya itu kaum Samud itu sangat menghormati Nabi Soleh. Kaum Samud dikenal pandai mengukir rumah-rumah besar di gunung dan di pantai menggunakan batu-batu besar untuk berbagai keperluan. Jadi zaman dulu waktu zaman Nabi Soleh itu kaum Nabi Samud itu pandai, ya, pintar mengukir rumah-rumah besar di gunung. Jadi bikin rumahnya dari batu-batu besar diukir. Itu adalah kepandaian atau keahlian dari kaum Samud, kaumnya Nabi Soleh. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Nabi Soleh alaihissalam berdakwah kepada kaumnya, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan kepada Samud kami utus saudara mereka Soleh. Soleh berkata, hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi, dari tanah, dan menjadikan kamu pemakmurannya. Karena itu, mohonlah ampunannya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya, lagi memperkenankan doa hambanya. Ya. Terus setelah itu, kaum Nabi Saleh berkata, kaum Samud itu berkata, hai Saleh, sesungguhnya kamu sebelum ini adalah seorang di antara kami yang kami harapkan. Apakah kamu melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Dan sesungguhnya kami betul-betul dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap agama yang kamu serukan kepada kami. Jadi awal-awalnya kaum Samud, kaumnya Nabi Soleh itu menolak ajaran dari Nabi Saleh. Kenapa? Karena kaum Samud, leluhur-leluhurnya atau bapak-bapaknya itu menyembah bukan kepada Allah. Jadi menyembahnya selain Allah sebelum Nabi Soleh datang. Nah, ketika Nabi Soleh datang, diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kaum Nabi Samud lalu diberikan ajaran untuk menyembah Allah. Kaum Nabi Samud, kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh ini menolaknya. Lalu apa? Demikianlah kaum Nabi Soleh merasa bingung di hadapan kebenaran. Mereka mengira bahwa Nabi Soleh alaihissalam tersihir. Mereka meminta kepadanya agar didatangkan mukjizat yang membuktikan bahwa ia memang utusan Allah. Nabi Soleh berkata kepada kaumnya. Ya, seperti itu. Jadi kaum Samud itu
seawal-awal belum percaya bahwasanya Nabi Soleh itu dapat wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada kaum Samud menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kaum Samud meminta, coba kalau kamu benar-benar utusan Allah, mana mukjizatnya? Terus Nabi Soleh berkata kepada kaumnya, hai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat untukmu. Sebab itu biarkanlah dia makan di bumi Allah dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu ditimpa azab yang dekat. Diriwayatkan bahwa batu gunung pada suatu hari terpecah dan keluar unta. Unta lahir melalui cara yang tidak umum. Unta ini merupakan mukjizat dengan sebutan naqatullah, unta Allah. Itu berarti bahwa unta tersebut bukan unta biasa, namun merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada suatu onta, ada seekor onta keluar dari atas izin Allah karena mukjizat Nabi Soleh. Unta tersebut keluarnya dari batu yang disebut naqatullah. Ya. Mula-mula kaum Samud sangat terkejut, kaget loh, kok bisa unta keluar dari batu, kata kaum Samud. Makanya kaum Samud terkejut. Maka sebagian berimanlah beberapa orang di antara mereka, namun sebagian besar tetap berada dalam kekafiran. Sebagian percaya, akhirnya percaya, ya udah saya beriman ikut kepada Nabi Soleh untuk menyembah Allah. Tapi sebagian besarnya tetap tidak percaya. Disangkanya malah Nabi Soleh itu terpengaruh oleh ilmu sihir. Ya. Kebencian terhadap Nabi Soleh alaihissalam berubah menjadi kebencian kepada unta itu. Mulailah mereka membuat persekongkolan untuk melawan unta itu. Tokoh mereka berkata, kita harus melenyapkan Soleh dari jalan kita. Kita harus membunuh untanya dan setelah itu kita akan membunuh Soleh. Lalu ada 9 laki-laki menyerang unta itu. Akhirnya unta itu terkubur. Allah mengisahkan maka mereka memanggil kawannya lalu kawannya menangkap unta itu dan membunuhnya. Nabi Soleh mengetahui apa yang terjadi. Lalu dengan gagah berani beliau pun marah menemui kaumnya. Nabi Soleh tetap berseru bahwa mereka harus beriman kepada Allah dan takut kepada azabnya. Namun kaum Samud tetap menantang, kalaulah azab Allah itu ada maka datangkanlah, kata kaum Samud. Akhirnya Nabi Soleh pun berkata, bersukarialah kamu sekalian di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan. Setelah itu Nabi Soleh meninggalkan kaumnya. Kemudian datanglah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghancurkan mereka setelah 3 hari. Maka pada hari keempat ada teriakan yang keras yang menghancurkan gunung dan membinasakan apa saja yang ada. Kemudian bumi pun bergoncang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya alangkah dahsyatnya azabku dan ancaman-ancamanku. Sesungguhnya kami menimpakan atas mereka satu suara yang keras mengguntur. Maka jadilah mereka seperti rumput-rumput kering yang dikumpulkan oleh yang punya kandang binatang. Tuh. Jadi, sebagian besar kaum Samud yang tidak percaya kepada Nabi Soleh menantang, mengusir Nabi Soleh. Akhirnya kata Nabi Soleh, ya udah kamu diam di sini selama 3 hari. Saya akan pergi dari wilayah itu. Nah, ketika Nabi Soleh pergi dari wilayah itu, hari keempatnya gunung-gunung meletus, langsung menghancurkan kaum Samud yang tidak beriman itu. Nah, itulah singkat cerita Nabi Soleh alaihi salam. Lalu, apa sih isi kandungan dalam cerita tersebut? Itu yang pertama, meyakini kebenaran kisah Nabi Soleh alaihi salam. Terus yang kedua, menunjukkan sikap berani bertanya. Ya. Artinya, kita sebagai murid SDN Larangan 2, ya, ketika ada suatu hal yang tidak dimengerti atau tidak dipahami, kita jangan malu untuk bertanya. Harus berani seperti Nabi Soleh. Nabi Soleh berani kepada kaumnya. Walaupun kaumnya itu menolak Nabi Soleh. Terus yang ketiga menyebutkan sikap terpuji dari kisah keteladanan Nabi Soleh. Ya.
Coba kalian amati ceritanya, apa saja sikap terpuji dari kisah keteladanan yang tadi Bapak bacakan. Terus yang keempat menjelaskan sikap berani dari kisah keteladanan Nabi Soleh. Yang kelima menceritakan sikap terpuji dari kisah keteladanan Nabi Soleh. Kalau tadi menyebutkan sikap terpuji, kalau sekarang menceritakan. Jadi di dalam cerita tersebut sudah ada keteladanan Nabi Soleh. Terus menceritakan kisah singkat. Selanjutnya, nah ini tugasnya ya. Tuh. Yang pertama, bersama ibu atau ayah sebutkan contoh sikap berani dalam kehidupan sehari-hari. Di awal video ini Bapak sudah menyuruh kalian untuk menyiapkan buku tulis, itu untuk mencatat contoh sikap berani dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, Pak, saya hari ini berani ketika disuruh sama ibu saya untuk beli cabai ke warung, tapi ibu saya belum menyebutkan belinya berapa. Ya, saya berani Pak untuk bertanya, belinya berapa Bu cabainya gitu. Ya, itu berarti namanya sikap berani bertanya. Ya, kehidupan sehari-hari, sekarang ini apa yang kamu lakukan dari sikap berani dalam kehidupan sehari-hari ini. Kalian catat di buku tulis ya. Contoh sikap berani kalian ya. Terus catat ya. Nah, sekarang setelah mendengar cerita Nabi Soleh alaihi salam, kita siswa SDN Larangan 2 harus bisa. Harus bisa apa Pak? Yang pertama, harus bisa berani berkata benar. Ya. Ketika ada yang memaksa untuk berani berbohong, ya, kamu jangan mau. Ya, aku berani berkata benar. Terus yang kedua, aku berani menjauhi sifat-sifat buruk. Jadi sifat-sifat buruk dari mulai sekarang harus dijauhi agar terbiasa kita tidak melakukan sifat-sifat yang buruk ya. Jangan sampai dibiasakan sifat-sifat buruk. Dari mulai sekarang mulai menjauhi sifat-sifat buruk. Terus yang ketiga, aku berani mengakui kesalahan. Ketika kalian semua melakukan kesalahan, kalian semua harus berani mengakui kesalahan. Misalkan saya hari ini bersalah kepada teman. Kalian harus mengakui kesalahan. Misal temannya namanya Siti. Siti, saya meminta maaf tadi sudah melakukan kesalahan kepada kamu dengan mengata-ngatain kamu yang tidak baik. Saya mengakui kesalahannya dan saya meminta maaf. Itu contoh mengakui kesalahan ya. Menjauhi sifat-sifat buruk. Kalau ada teman yang ingin ngajak main, terus ada teman-temannya yang berkata kotor, kalian jauhi itu. Jangan sampai kalian juga ikut berkata kotor ya. Nah, itu semua pembelajaran pada pagi hari ini. Intinya kalian semuanya harus bisa menauladani Nabi Soleh alaihi salam ya. Jadi Nabi Soleh itu nabi yang sangat berani. Artinya berani di sini kalian juga harus berani untuk benar, bukan berani untuk berbuat salah. Tadi yang pertama berani apa? Ayo, masih ingat nggak ini? Yang pertama yaitu berani berkata benar. Yang kedua yaitu berani menjauhi sifat-sifat buruk. Yang ketiga berani mengakui kesalahan. Jadi 3 keberanian ini mulai kita tanamkan dari sekarang.
Dan jangan lupa ya, tadi ada tugasnya nih. Nih, yang tugasnya yang ini. Tugasnya sekarang kalian catat di buku tulis atau buku tugas, sebutkan contoh sikap berani dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ada yang nanya, Pak berapa menyebutkannya? Minimal atau paling sedikit 3 sikap berani dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tuliskan dalam buku catatan atau buku tulis, sikap berani saya hari ini. 1, saya berani bertanya. 2, saya berani apa gitu ya, terserah kalian. Yang penting kehidupan sehari-hari kalian itu harus berani. Yang pertama, berani berkata benar. Yang kedua, berani menjauhi sifat-sifat buruk. Yang ketiga, berani mengakui kesalahan. Alhamdulillahirobbil alamin ya. Nah, untuk absen kehadiran silakan ketik di kolom komentar video YouTube ini. Ya, dengan format nama siswa hadir. Misal contohnya nama siswanya Rama, tulis Rama hadir di kolom komentar video ini ya. Di kolomnya. Nanti Bapak akan lihat komen-komennya, siapa saja yang sudah nonton video ini, siapa saja yang sudah mengikuti pembelajaran lewat video ini. Harap dimaklum karena ini dalam masa pandemi, makanya Bapak mengadakan pembelajaran hanya lewat video ya. Sebelum menutup pembelajaran pagi ini, Bapak mengharapkan kalian semua untuk selalu bersemangat belajar, untuk selalu bersemangat beribadah, dan untuk selalu mematuhi atau nurut kepada perintah orang tua ya. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini mendapatkan manfaat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.